Bapak Ibu, saudara-saudara warga jemaat Tuhan di Karambe, disampaikan kepada kita bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni kita mulai bisa mengadakan ibadah hari Minggu di gedung gereja Jemaat Karambe. Saya kira ini adalah sebuah berita sukacita bagi Bapak Ibu yang sudah lama sangat merindukan untuk hadir di gedung gereja melaksanakan ibadah hari Minggu. Kurang lebih 3 bulan kita beribadah di rumah, dan puji Tuhan tanggal 28 semoga Tuhan buka jalan, kita akan mulai beribadah di gedung gereja. Untuk itu kepada Bapak Ibu saudara-saudara, mesti kita memperhatikan protokoler yang harus kita patuhi, karena kita masih tetap berada di dalam masa pandemi akibat penyebaran COVID-19. Untuk menjaga kesehatan kita dan kesehatan keluarga, kesehatan saudara-saudara kita, kesehatan kita bersama, maka baiklah kita dengan ketat mematuhi protokoler. Protokoler yang akan kita taati bersama, yang pertama adalah protokoler ibadah. Yang pertama, ruangan ibadah akan disemprot cairan disinfektan minimal 45 menit sebelum dan sesudah ibadah. Penyemprotan 4 kali, antara lain 1 kali sebelum ibadah pertama, 1 kali sebelum ibadah kedua, 1 kali sebelum ibadah ketiga, dan 1 kali sesudah ibadah ketiga. Yang kedua, posisi tempat duduk. Bangku pendek hanya diisi 2 orang dan tetap memperhatikan physical distancing, yaitu minimal 1 meter. Antara posisi yang satu dengan yang lain akan diberi tanda silang di tengah bangku, dan bangku panjang akan diisi 3 orang dengan memperhatikan physical distancing minimal 1 meter. Jarak juga akan diberi tanda silang. Diupayakan bangku akan diisi mulai dari depan. Jika masih ada anggota jemaat yang datang dan bangku sudah terisi penuh, maka akan diberikan kursi plastik dan tetap memperhatikan jarak dari peserta ibadah yang lain. Ketiga, jarak tiap bangku atau baris minimal 1 meter. Jumlah bangku disesuaikan ruang kondisi sesuai protokol kesehatan. 4, majelis yang bertugas terlebih dahulu dipastikan memakai masker, suhu tubuh normal, dan cuci tangan sebelum bertugas. 5, majelis gereja yang bertugas tidak perlu menunggu di depan pintu pada saat ibadah selesai untuk menghindari kerumunan. 6, peserta ibadah wajib memakai masker sejak dari rumah, cuci tangan, dan diperiksa suhu tubuhnya sebelum masuk ruang ibadah. 7, peserta ibadah diwajibkan memakai masker dengan benar selama ibadah berlangsung. 8, peserta ibadah diharuskan masuk hanya melalui pintu depan gedung gereja. 9, apabila ruangan ibadah telah penuh sesuai kapasitas yang telah ditentukan oleh protokol kesehatan, maka dipersilakan mengikuti ibadah dari teras samping dengan tetap menjaga jarak aman sesuai dengan pengaturan majelis gereja. 10, setelah ibadah selesai, jemaat dipersilahkan untuk secepatnya meninggalkan gedung gereja. Tidak diperkenankan tinggal dalam gedung gereja untuk berbincang atau aktivitas lainnya. 11, pintu samping dibuka pada saat ibadah berlangsung agar sirkulasi udara baik dan menjadi jalan keluar dari ruang ibadah setelah ibadah selesai. 12, sebelum cuci tangan, peserta dipersilakan untuk memasukkan persembahannya ke kotak persembahan yang telah dipersiapkan di samping gereja. 13,
Cairan hand sanitizer diletakkan di setiap pintu masuk dan pintu keluar gedung gereja. Kedua, syarat peserta ibadah. 1. Dihimbau bahwa usia 17 sampai 65 tahun yang datang untuk mengikuti ibadah, dan dihimbau lansia di atas umur 65 tahun dan anak-anak, yaitu anak-anak sekolah minggu, untuk sementara waktu tetap beribadah di rumah. 2. Tubuh sehat, tidak sedang batuk, flu, pilek, sakit tenggorokan, demam, atau suhu badan di bawah 38 derajat. Tensi normal, tidak ada penyakit bawaan seperti diabetes, jantung, paru-paru, stroke, kanker, dan ibu hamil. 3. Menggunakan masker dengan benar, yaitu menutupi mulut dan hidung, dan digunakan selama ibadah berlangsung. 4. Tidak bersalaman satu sama lain atau memberi sentuhan. 5. Pintu samping dibuka sebagian agar sirkulasi udara baik dan menjadi pintu keluar untuk jemaat agar tidak terjadi kerumunan pada waktu keluar gedung. 6. Jujur dengan kondisi kesehatannya. 7. Apabila ada peserta ibadah yang tidak mengikuti protokol kesehatan, maka ibadah dihentikan sementara untuk mengingatkan. 8. Peserta ibadah diharapkan untuk mengikuti jam ibadah kelompok masing-masing, dan apabila berhalangan, maka diharapkan untuk beribadah di rumah. 9. Evaluasi akan dilaksanakan setelah pelaksanaan ibadah pertama. Ketiga, petugas dan prosedur ibadah. 1. Ibadah dilaksanakan dengan pembagian kelompok sesuai jumlah anggota kelompok dan akan di-rolling dengan pembagian sebagai berikut. A. Karambe panada dan to alo-alo. B. Karakteristik A dan to kelompok. C. Karakteristik B dan rantai paut. Jam ibadah. 1. Ibadah pertama dimulai pukul 6.30 sampai pukul 7.30. Ibadah kedua pukul 8.30 sampai pukul 9.30. Ibadah ketiga pukul 10.30 sampai 11.30. 2. Liturgi dipersingkat, yaitu 1 jam ibadah. 3. Tidak ada paduan suara, vokal grup, solo. 4. Majelis dan petugas ibadah yang bertugas dibatasi. Majelis yang bertugas yaitu pengkhotbah, liturgis, pengantar, penghitung, penyambut tamu berjumlah 4 orang. Kemudian pemusik 1 orang, kantornya 1 orang, operator LCD 1 orang. 5. Posisi duduk majelis gereja yang bertugas juga tetap harus memperhatikan jarak masing-masing. 6. Doa di konsistori sebelum dan sesudah ibadah dilaksanakan dengan memperhatikan jarak, dan semua wajib menggunakan masker dengan benar kecuali kantornya pada saat memimpin pujian. 7. Tidak berkerumun di ruang konsistori. 8. Liturgi dibuat untuk ibadah 1 jam. 9. Persembahan dikumpul ke kotak di samping gereja sebelum cuci tangan dan sebelum masuk ruangan ibadah, dan memperhatikan jarak pada saat maju memberikan persembahan. 10. Petugas penghitung dan pencatat uang persembahan maksimal 4 orang termasuk pengerja gereja. 11. Natura, teknisnya 1 kali penawaran di awal, dan apabila makhluk hidup seperti babi, ayam, maka akan dipakai harga standar. 12. Pengukur suhu 2 orang. 13. Pelaksanaan ibadah di gedung gereja dimulai pada tanggal 28 Juni 2020. Sekian dan terima kasih. Semoga kita semua mampu untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan bagi kita demi kesehatan kita bersama. Tuhan memberkati.